Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Ya, masih bersama saya Tabrani Hendarto. Masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety. Biasa nih saya masih di depan rumah lah, libur. Ya, yang baru menemukan channel saya silahkan di like, di komen, terutama di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya teman-teman yang masih setia menonton channel saya, semoga apa yang kalian inginkan tercapai, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk sembuh sehat kembali seperti sedia kala. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih setiap orang yang mengalami asam lambung itu tingkat kesembuhannya berbeda-beda, dan ada yang cepat, ada yang lama. Kenapa seperti itu? Nah, itu tingkat kesembuhan, terus ada yang cepat, ada yang lama. Kenapa seperti itu? Nah, itu kalau sepengalaman saya dan bergaul dengan teman-teman yang mempunyai sakit yang sama, itu sekali lagi sepengalaman saya ya, asam lambung, GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu ya dari mental juga. Yang pertama dari mental, apakah dia sangat terganggu dengan gejala psikosomatis dan anxiety itu di pikirannya, ya kan? Kecemasannya seperti apa, terlalu akut atau enggak. Terus gejala asam lambungnya itu, ya kan, kalau setelah mungkin sudah di endoskopi ada dinyatakan misalnya kayak gastritis, ada luka lambung, terus saraf-saraf mungkin lambungnya gampang naik, gas asam lambung atau asam lambungnya gampang naik, itu ya macam-macam, ada yang parah, ada yang enggak. Terus tingkat mengelola stres setiap individu juga berbeda-beda, ada yang bisa mengendalikan dengan cepat, terus ada yang berlarut-larut. Nah, itu kan mempengaruhi kecepatan untuk tingkat kesembuhan kita, ya kan? Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu salah satunya ya mental kita. Yang pertama mental, untuk tingkat kesembuhan itu dia terganggu, ansietasnya itu terlalu cemas berlebih, atau dia bisa mengendalikan kecemasan itu cepat mengendalikan. Terus ya permasalahan di lambungnya itu mungkin ya lebih kompleks, macem-macem, dan mengelola stres yang terakhir. Kalau dari masalah yang pertama ya dari lambungnya, GERD itu ya pasti kan namanya GERD itu gastroesophagus reflux disease, ya kan, bahasa kedokternya GERD itu GERD, gastroesophagus reflux disease, yaitu asam lambung yang naik kembali ke arah kerongkongan sini, ya kan, reflux disease, kembali ke atas. Jadi pas makanan masuk dia gampang sekali mereflux, mengangkat ke atas asam lambung atau gasnya. Bisa jadi dari saraf-saraf yang masih bermasalah, dari luka, iritasi, terus gampang sekali gasnya naik, terus ada permasalahan di katup esofagus kita. Nah, itu bisa membedakan dari cepat enggaknya ya dari lambung pertama, itu dari lambung juga, ya kan. Kalau permasalahannya enggak terlalu berat, terus pola pikirnya benar, bisa menguasai keadaan, maksudnya kecemasannya bisa dikendalikan, mengendalikan stres. Nah, itu dia bisa cepat lambungnya cepat dibenerin dengan pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Pola pikirnya, kecemasannya bisa dikendalikan dan bisa mengendalikan stres. Jadi biar asam lambungnya nggak terlalu naik turun, terus naik lagi. Terus dia bisa ya itu kembali lagi menjaga tiga pola sehatnya itu, dan misalnya katup esofagus itu ya latihan olah napas diafragma terakhirnya, untuk biar otot-otot
di sekitar ring di sini nih, esofagus itu bisa berfungsi kembali, biarpun misalnya tidak berfungsi 100%, tapi setidaknya lebih baik dari sebelumnya pas terkena penyakit. Jadi ada teman saya yang di kantor itu ya ada dibarengi ansietas juga dengan gejala psikosomatis, itu sekitar belum ya 8 bulanan dia udah bekerja. Terus tidak ada sensasi yang parah seperti saya dulu sampai kelayangan bertahun-tahun seperti di dunia lain, itu lama ya kan. Beliau 8 bulan aja sudah kuat motor-motoran jauh. Nah, kalau sudah seperti itu memang ya bagi saya sih berbeda-beda ya, berbeda-beda, sekali lagi berbeda-beda. Kalau saya pribadi itu bisa setahun lebih. Dalam setahun itu berat badan meningkat, terus lambung lebih nyaman, yang biasanya tuh setiap hari ada aja, lebih nyaman dan lebih nyaman. Itu setahunan. Terus ansietasnya berkurang pelan-pelan, ya kan? Menginjak 2 tahun, terus ke 3 tahun, sekarang mau 4 tahun, ya sudah, alhamdulillah sehat kembali seperti sedia kala. Ada yang seperti video sebelumnya sedikit-sedikit, ya sudah, nyantai aja lah. Jadi pikiran kita sudah tenang, ya seperti kembali ke topik. Kenapa tingkat kesembuhan kita berbeda-beda, yaitu ada yang cepat mengendalikan stresnya, terus menjaga pola makannya, nutrisinya, terus bisa meredakan kecemasannya, berpikir normal. Nah itu lebih cepat, seperti itu kawan, ya kan. Jaga 3 pola sehatnya, sebetulnya kuncinya itu sih, menjaga 3 pola sehatnya dan merubah pola sifat. Menjaga 3 pola sehatnya itu ya biar asam lambung, gas lambung di lambung kita itu nggak bergejolak terlalu parah, terus ansietasnya mereda, tidak ada sensasi-sensasi fisik, ya kan. Gejala psikosomatis yang mendera di tubuh kita itu mereda dengan berpikir normal. Terus jenis makannya kita jaga, lambat laun lambungnya itu yang tadi bermasalah ya pasti akan sembuh kok, pasti akan sembuh, ya kan. Jadi tinggal kalian mau cepat atau lambat. Bagi saya mau cepat atau lambat, kalau cuma asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu ya sekali lagi tergantung kalian. Tapi kalau dibarengi dengan penyakit yang lain, maksudnya ada penyakit yang lain, ada satu di kolom komentar itu menanyakan kok saya sampai sekarang belum membaik seperti itu. Ya saya, sepengalaman saya sekali lagi, kalau cuma asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis itu akan membaik dengan sendirinya menjaga 3 pola sehatnya itu. Seperti itu kawan. Jadi kalau ada jenis penyakit yang lain ya saya kurang paham. Kalau cuma asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu ya akan membaik dengan sendirinya dengan hanya menjaga 3 pola sehatnya, pola pikir, pola makan, dan pola hidup, dibarengi merubah pola sifat. Nah kalau ada penyakit yang lain ya silakan dikonsultasikan ke dokter atau ke rumah sakit biar jelas, dicek menyeluruh biar tahu kondisinya. Kalau sepengalaman saya sekali lagi cuma asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis itu ya cuma menjaga 3 pola sehatnya dibarengi merubah pola sifat. Jadi mengolah stres, terus makanan kita yang kita makan, jenis makanannya kita ya kalau mau mantang, pertama yang memantang, terus meredakan kecemasan kita. Terus kalau pola hidup ya kayak sekarang saya berjemur, olahraga, beraktivitas semampunya, bersosialisasi, melaksanakan hobi, tidur yang cukup, air putih yang cukup, seperti itu. Jadi kawan, sekali lagi, kenapa orang berbeda-beda tingkat sembuhannya, cepat ada yang lambat, yaitu mental kita yang cepat menangkap harus seperti apa kalau kita sakit ini, terus
lambungnya, ya kan, jenis makanannya, pola makan yang benar, dan terakhir bisa mengelola stres seperti itu. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Saya mau jalan pagi lagi. Pokoknya kalau asam lambung GERD yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety, sepengalaman saya hanya menjaga 3 pola sehatnya dan merubah menjaga 3 pola sehatnya dan merubah pola sifat kita yang tadinya temperamental, gampang baper, terus gampang sakit hati. Nah itu kita rubah dengan hal-hal yang baik lah, gitu kawan. Oke, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Semoga Allah menjawab doa kita, diberi kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.